Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung aja nih dok, kita lanjutkan. Tadi belum selesai ya dok, terkait sebenarnya lebih bagus daging sapi atau daging kambing. Oke, jadi melanjutkan ya. Oke, boleh tolong ditampilin slide-nya. Jadi sebenarnya balik lagi ke pengolahannya juga ya, pengolahan dan jumlah berapa banyak kita konsumsi. Kalau dari sini memang mungkin kalau secara angka ya, kalau sapi kolesterolnya itu lebih banyak dibandingkan kambing. Tapi kalau misalnya kita makannya berlebihan juga tidak bagus ya. Juga pengolahannya, kalau misalnya kita kambingnya cuma ditumis sedikit minyak, terus sapinya kita goreng dengan minyak yang banyak gitu kan, itu juga akan mempengaruhi jumlah kolesterol kita itu sendiri. Terus ada daging domba dan daging kerbau, ini jarang ya. Biasanya kita kalau di Indonesia itu kambing dengan sapi. Nah ini ya. Dan juga nanti pengolahannya itu juga bagusnya ditambahin dengan serat-serat. Contohnya seperti sayur-sayuran. Kemudian minyaknya jangan lupa, karena kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya kolesterol itu sekitar 20%-nya dari total kalori. Jadi setiap individu itu juga berbeda tuh kebutuhannya. Kita perlu menghitung kalori yang kita butuhkan. Laki-laki dengan perempuan itu bisa saja berbeda. Kemudian aktivitasnya juga, usia juga berbeda. Jadi itu sebenarnya ada hitung-hitungannya ya. Ada materi khususnya gitu kalau kita mau bahas tentang secara gizi secara utuh begitu. Jadi kebutuhan kolesterol itu sekitar 20%-nya dari si kalori yang kita butuhkan. Jadi dari jumlah itu kita boleh konsumsi daging, boleh konsumsi telur, boleh konsumsi makanan yang mengandung kolesterol itu sendiri. Jangan lupa, karena kolesterol itu juga komponen yang penting untuk di dalam tubuh kita. Jangan sampai kita malah tidak ada kolesterolnya sama sekali gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya diagnosis dari hiperkolesterolemia ini seperti apa, angka-angka cut off-nya seperti apa, akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Wenty. Oke, berarti memang yang harus di-highlight di sini itu adalah konsumsinya balance ya dok ya. Dan tiap orang juga berbeda-beda. Mungkin saya ke Dr. Wenty nih dok, kalau misalnya pemeriksaan ya dok, itu apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan dan berapa kadar normal yang harus dicapai orang sampai dikatakan bahwa dia itu kolesterolnya di bawah normal atau belum dikatakan tinggi. Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan itu ada dua ya. Pemeriksaan darah untuk kolesterol itu bisa kapiler yang melalui jari. Yang paling sederhana itu dari pemeriksaan darah kapiler. Kemudian yang lebih akuratnya lagi adalah pemeriksaan darah vena yang diambil di lengan ya. Itu lebih akurat ya? Ya, lebih akurat karena bisa menentukan bedanya. Kolesterol itu kan ada 3 komponennya ya. Ada LDL, HDL, dan trigliserida ya. Nah, kalau yang vena itu bisa dipisahin ketiga komponennya. Jadi bisa dilihat kadar yang tinggi itu yang mana. Yang lebih tinggi yang mana, apakah TG-nya, apakah LDL-nya ataupun HDL-nya. Tapi kalau yang kapiler ini adalah kolesterol total. Jadi tapi dari kapiler saja sudah bisa melakukan deteksi dini sebenarnya. Dan untuk pemeriksaan kapiler itu sangat sederhana ya, karena kan jari kita ditusuk jarum, dalam 30 detik hasilnya akan keluar. Berarti secepat itu ya dok ya? Benar sekali. Deteksi ini berarti boleh banget untuk pemirsa dokter kita di rumah melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama yang kapiler dulu kalau misalnya belum berani yang vena ya dok ya, kalau misalnya takut jarum. Yang kapiler sendiri itu banyak sekali ya pemeriksaannya, maksudnya tempat melakukan pemeriksaannya tuh nggak terbatas gitu ya, bisa di puskesmas, bisa di vaskes, di apotik, bahkan di posyandu. Oh, bisa. Posyandu bener. Dan biasanya di vaskes atau di posyandu itu gratis. Jadi untuk pemirsa dokter Kito, kalau misalnya ada keluhan atau untuk yang lansia-lansia, jangan ragu untuk ke posyandu lansianya. Jangan ragu untuk dikunjungin sekali-sekali, sebulan sekali aja buat cek, itu udah bagus banget. Oke, untuk deteksi dini dan juga pengobatan yang tepat ya pemirsa dokter kita. Nah, kalau misalnya kadar normalnya tadi gimana dok? Oke, jadi kalau kadar kita ambil aja yang kolesterol total ya, yang paling sering ya. Jadi kalau kolesterol total itu yang kita ambil dari kapiler itu biasanya range normalnya adalah di bawah 200. Jadi kalau sudah di atas 200, katakanlah mungkin 220 atau 200 itu kita biasanya nggak akan kasih obat dulu. Oh, belum dikasih obat? Belum. Kita biasanya akan modifikasi gaya hidupnya dulu. Kita ubah dulu pola dietnya. Tapi kalau misalnya memang sudah kadarnya terlalu tinggi, itu harus dibarengi dengan obat-obatan dan tetap pola hidupnya yang harus diubah.
Oh, berarti awalnya memang kita mengubah pola hidup Benar. dulu, baru nggak langsung ke obat berarti ya dok. Jadi Iya. kita mengubah pola hidup terlebih dahulu. Kalau misalnya udah terlalu tinggi pemirsa, jadi memang harus diobati ditambah dengan pola hidup yang Benar sehat. Oke, baik dokter. Mungkin bisa dilanjutkan tadi dok Iya. terkait dengan saya. Kita lanjut ke diagnosa. Ini yang paling sering nih. Pasien biasanya datang dengan keluhan. Paling sering ya, keluhannya adalah nyerinya di tengkuk biasanya, di leher ya. Aduh dokter, leher saya tegang rasanya. Sakit banget dok, noleh pun agak berat nih katanya gitu kan. Apa kolesterol saya tinggi? Apa gula saya yang tinggi? Biasanya kayak gitu tuh pasien-pasien lansia ya biasanya. Nah, pertama itu keluhannya biasanya mudah lelah, kemudian bisa disertai dengan nyeri dada juga ya. Jadi banyak beberapa keluhannya. Setelah kita periksa, ini tadi yang kapiler ya biasanya itu kurang dari 200 ya, yang normalnya. Yang bahayanya lebih dari 240. Jadi kalau range yang perbatasan 200 sampai 239, kita akan anjurkan dulu bagaimana perubahan pola makannya, pola hidupnya, olahraganya seperti apa, makanan apa saja yang tidak boleh, makanan apa saja yang dianjurkan ya. Untuk kolesterol LDL, HDL, TG itu pemeriksaannya harus lebih lanjut lagi biasanya di lab-lab ya. Kalau untuk di puskesmas atau di vaskes pertama biasanya tidak tersedia ya. Kapan nih dok perlu diperiksa nih, kapan perlu deteksi dini nih, biasanya sering nanya ya. Kalau untuk yang tidak ada riwayat keluarga dan tidak ada keluhan, 1 tahun sekali cukup kok untuk pemeriksaan kolesterol itu ya. Jadi 1 tahun sekali boleh nih, mulai dari usia 20 tahun ke atas. Mulai dari 20 ya? Iya, kenapa nggak anak-anak dok? Kenapa anak-anak nggak diperiksa? Kenapa anak-anak jarang kena kolesterol? Padahal makanannya banyak yang lemak-lemak, iya, banyak yang sembarangan. Jadi balik lagi, anak-anak itu metabolismenya masih sangat bagus ya. Jadi metabolisme dalam tubuhnya bekerja dengan sangat baik, beda dengan kita yang sudah mulai menua atau katakanlah untuk lansia itu akan lebih metabolismenya akan lebih lambat. Jadi untuk penguraiannya pun akan lebih lambat. Terus aktivitasnya, anak-anak itu aktivitasnya sangat aktif ya. Jadi dia cepat perputarannya untuk kolesterol dan dibutuhkan sangat penting untuk tubuh anak-anak karena kan masih masa pertumbuhan ya, masih ada hormon-hormonnya yang harus dikejar, kemudian pembentukan dalam organ tubuhnya juga masih berkembang. Itulah kenapa anak-anak biasanya tidak terlalu dibatasi untuk kolesterolnya, malah sangat dianjurkan apalagi yang masih MPASI. Kalau misalnya nih dok, seseorang itu udah memiliki riwayat penyakit, misalnya riwayat penyakit jantung atau memang udah ada DM atau hipertensi dok, itu ada nggak perbedaan kadar normal atau range normal dari LDL dan juga HDL yang harus dicapai dok? Oke, jadi kalau kadar normalnya tetap sama ya, batasannya kita patokan di sini kurang dari 200 itu normal. Cuman kalau yang sudah punya penyakit lainnya seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi atau DM, itu adalah batas konsumsinya. Batas konsumsinya yang berbeda. Kalau dengan yang normal ya, tadi kan sehari itu maksimal 300 mg kolesterol. Jadi dia akan dibatasi biasanya kurang dari 200 mg. Jadi pemakaian konsumsinya harus lebih sedikit dibandingkan yang normal ya, harus lebih ekstra dihati-hatikan. Tuh. Oke, ini gejala umumnya ya. Ini tadi balik lagi, ini dampak yang paling tidak kita inginkan kalau si kolesterol tadi tidak diatasi atau tidak ditangani dengan baik, yang akan menyebabkan penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah. Kita lihat ini normalnya nih, ini normal, nggak ada plak-plaknya ya, nggak ada lemak-lemak yang yang tertinggal. Kemudian lama-lama mulai dikit, lama-lama jadi banyak. Akhirnya kan yang lewat jadi dari yang plong setengah akhirnya jadi 1/4. Bayangkan aliran darah kita yang tidak lancar tadi, bagaimana pengaruhnya ke tubuh kita, ke organ kita yang harusnya aliran darah tersebut diedarin dengan darah yang lancar ya. Jadi kan sangat berbahaya, apalagi kalau ada penyumbatan ya. Kalau kita lihat di sini nih, selanya sedikit sekali nih. Ini rentan sekali terjadi pecah pembuluh darah atau penyumbatan. Kalau supaya darah tidak lancar, oksigen ke dalam tubuh kan akan kurang, apalagi ke organ-organ tubuh ya. Berarti ini kalau misalnya udah jangka waktu yang lama ya dok, nggak diobati seperti itu ya dok ya? Ini karena kan nggak mungkin langsung instan ya, jadi kan pola makan, pola istirahat kita yang tidak teratur itu mempengaruhi semua kinerja tubuh kita. Dia lama-lama jadi bukit ibaratnya ya, lama-lama akan plaknya makin banyak, makin besar, dan akhirnya makin menyempit. Makanya paling sering penyakitnya itu ke lansia.
Oke, berarti memang untuk pola tidur terus Ya, istirahat itu juga pengaruh. terkait ya dok. Berarti begadang terlalu sering begadang juga nggak boleh ya dok? Iya nggak boleh, karena ada nih yang bilang ya, mitos nih ya, yang bilang bahwa oh nggak apa-apa dok, saya kan begadang nanti tidur siang katanya Iya. kan. Nah jadi beda ya, tidur malam dan tidur siang itu tidak akan menyamakan kehilangan tidur malam tadi. Jadi tubuh kita itu harus mencharge atau sel-sel tubuh kita akan meregenerasi itu ketika tidur malam. Jadi walaupun kita gantikan dengan tidur siang, walaupun durasinya 2 kali lipat, itu tidak akan tergantikan atau tidak akan sama. Oke, berarti memang untuk khususnya mahasiswa ya dok Benar biasanya kalau sekali. misalnya itu mereka tidurnya siang, malam malah ngerjain skripsinya, berarti nggak boleh juga ya dok ya? Iya, harus balance ya sebenarnya ya. Jadi boleh sih belajar boleh, mengerjain tugas boleh, tapi istirahat itu penting. Berarti bisa juga di usia muda karena terlalu sering begadang bisa ya dok ya? Bisa, tapi agak lama ya kalau usia muda karena metabolismenya masih bekerja ya. Tapi tadi penumpukannya tetap terjadi. Ini yang akan nanti dipanen ketika dia usia 40 ke atas. Prosesnya berarti kronis ya dok? Kalau Iya. dari usia muda mereka bertingkat, lama-kelamaan bisa terjadi aterosklerosis. Aterosklerosis, benar sekali. Oke, ini ya. Nih, jadi makanan apa nih dok yang harus saya konsumsi nih supaya nggak banyak kolesterolnya gitu ya. Jadi makanan yang bagus itu adalah yang banyak seratnya, yang lemak jenuhnya sedikit ya. Jadi kalau kita balik yang tidak boleh apa? Yang tadi ya, yang kolesterolnya tinggi. Contohnya apa? Lemak jenuhnya yang tinggi, kayak junk food, sosis-sosisan tuh. Nah, itu cepat saji itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi dia diserap di tubuhnya juga kurang ya, terus kolesterolnya juga tinggi, kemudian yang lemak-lemak. Jadi makan daging itu boleh nggak sebenarnya? Boleh ya, makan daging boleh, tapi kita harus pilih yang tidak terlalu berlemak ya, pilih yang lebih tipis ya. Kemudian pengolahannya seperti apa? Ini ya harus diolah dengan dicampurkan dengan sayur-sayuran ataupun dengan rumpun-rumpun apa bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu. Kemudian gunakan minyak yang aman atau sedikit minyak, kalau bisa cukup dipanggang atau direbus, mengurangi kadar minyak tadi. Kalau bisa tidak menggunakan santan, ataupun kalau mau menggunakan santan sedikit saja. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi nilai kadar kolesterolnya akan semakin tinggi. Ya, batas maksimalnya adalah 300 mg untuk yang normal. Kalau untuk yang punya penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya jauh di bawah itu, kurang lebih di bawah 200 mg per hari. Oke, mungkin saya ke dokter Putri terlebih dahulu ya dok ya. Mungkin kalau misalnya terkait dengan tadi disebutkan juga ya dok, tadi dokter Wenti udah menyebutkan ada beberapa makanan dan juga pola hidup sehat dan olahraga. Kalau olahraga apa sih yang bisa dilakukan untuk pemirsa dokter kita di rumah agar tetap terjaga dari kolesterol tinggi dokter? Boleh dokter? Oh iya. Kalau olahraga sebenarnya kita tergantung juga ya, kita yang bisa menilai diri kita. Tapi olahraga ringan seperti jalan pagi, jalan kaki, jogging, berenang, kemudian kayak olahraga bola kecil itu boleh banget karena selain juga dia mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita, itu juga bisa meningkatkan fokus ya kalau misalnya olahraga bola kecil. Nah, tapi kita juga harus tahu apakah kita punya riwayat, misalnya kita punya riwayat sakit jantung ya, jangan pula kita olahraganya kayak angkat beban berat, lari yang jarak jauh banget kayak itu tidak perlu ya. Yang penting kita melakukan aktivitas fisik cukup 30 menit sehari ya, 5 hari aja dalam 1 minggu itu sudah bagus sekali. Oke, berarti ada beberapa olahraga yang dianjurkan ya dok ya, seperti berenang. Kalau misalnya pada lansia itu ada larangan olahraga yang nggak boleh dilakukan nggak dok? Sebenarnya kalau larangan karena dia lansia itu enggak ya, tapi lebih ke karena kondisi fisiknya yang yang tidak terlalu fit lagi begitu. Misalnya kalau udah lansia kan biasanya udah encok ya, udah sakit pinggang, sakit sendi semuanya. Nah, nggak mungkin kita sarankan untuk olahraganya misalnya angkat beban kayak gitu atau yoga yang gerakannya yang terlalu ekstrim kayak gitu, nggak. Kita cukup menyarankan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah di usia lansia itu untuk jalan pagi saja, jalan kaki, jalan santai gitu selama 30 menit. Kalau mau jogging kecil juga nggak apa-apa, berenang juga bagus. Oke, coba balik lagi nih ke dokter Wenti nih dok. Kalau misalnya di puskesmas sendiri nih dok, sebenarnya kasus untuk kolesterol tinggi itu biasanya pada
umur berapa sih yang paling banyak datang ke puskesmas, dokter? Oke, yang paling sering datang ke puskesmas itu rata-rata lansia ya, 60 tahun ke atas ya. Karena keluhannya tadi yang tengkuknya sakit lah, badannya kayak kesemutan, kadang pegal-pegal katanya mereka. Dan juga screeningnya pada lansia itu lumayan ya, lumayan aktif ya. Sebulan sekali yang ikut posyandu lansia pasti akan dilakukan screening. Nah, jadi pasiennya range-nya paling sering itu yang lansia, 60 tahun ke atas. Oke, mungkin ini terkait juga dengan proses degenerasi ya dok, kalau misalnya pada lansia dok ya. Oke, baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kolesterol. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat.